Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video kali ini kita akan melanjutkan Dynamic Routing Protocol. Salah satu dari klasifikasi Dynamic Routing Protocol itu adalah Distance Vector Routing Protocol. Salah satu Distance Vector Routing Protocol itu yang akan kita bahas di video ini adalah RIP atau Routing Information Protocol. Jadi sebelumnya saya review sedikit bagaimana Dynamic Routing Protocol itu untuk distance vector itu melakukan operasinya atau operasional ketika mengirimkan paket update ataupun menerima paket update. Dengan distance vector itu ada 3 mekanisme secara umum yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama itu saya review sedikit ya. Yang pertama itu mengenai mekanisme mengirim dan menerima paket itu. Yang kedua itu memilih jalur terbaik atau disebut best path-nya ya. Yang pertama itu mengirim dan menerima. Nah, yang ketiga itu ini reaksi terhadap kejadian ataupun perubahan topologi. Kita sebut saja di sini perubahan topologi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perubahan topologi itu misalnya ada konektivitas seperti sederhananya seperti ini ya. Ini ada network A ya, network A, kemudian ini ada router, kemudian terhubung dengan router 2 ya, ini router 1, kemudian ini network B ya, B, ini tadi network A ya. Nah, ketika ini mengalami file ya, itu salah satunya yang disebut perubahan topologi itu ketika mengirim ini link untuk ataupun path ataupun jalur ke network B ini mengalami file atau gangguan ya. Maka router 2 akan mengirimkan paket update-nya kembali ke router 1. Akan memberitahu misalnya di sini ada network 10.1.0/28 ya, akan dikirimkan ke router 1 melalui router 2 kalau network B ini terjadi gangguan atau file ya. Bagaimana perubahan topologi seperti itu akan dideteksi oleh router 2, baik di router 1 ataupun dalam topologikal yang kompleks. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai RIP atau Routing Protocol Information. Jadi walaupun saat ini RIP ini sudah tidak digunakan ya di dunia real, baik di misalnya di korporasi ataupun di service provider, tapi sebagai tahap basic ataupun tahap awal untuk ke tahap advance-nya kita perlu mengetahui dasar ataupun bagaimana konsep dari routing protokol ataupun dynamic routing protocol itu ya. Nah, jadi RIP ini ada beberapa karakteristik atau ciri-cirinya. Jadi yang pertama itu untuk ciri-cirinya, jadi paket untuk update routing itu dia mengirimkannya dengan paket broadcast ya, setiap 30 detik secara berkala. Nah, artinya jadi ketika ada connectivity network seperti ini ya, ini router 2 kita sebut saja ya, ini networknya, ini ada network 172.16.0.0/24 ya, kemudian 172.16.1.0/24 ya. Nah, router 1 ke router 2, kemudian dia akan menerima, sebaliknya juga seperti itu ya, router 2 ke router 1 itu akan mengirimkan paket broadcast yaitu 255.1.234 ya. Dapat oktet 255 ini atau yang disebut broadcast address itu akan dikirimkan setiap 30 detik antar tetangga yang terhubung langsung ataupun misalnya yang tidak terhubung langsung. Misalnya di sini ada router 3 yang tidak terhubung langsung dengan router 2 atau router 3 yang tidak terhubung langsung dengan router 1. Nah, itu paket update yang dikirimkan setiap 30 detik. Untuk apa paket update itu dikirimkan? Jadi salah satunya untuk mekanisme ataupun konsep dasar dari si routing protokol distance vector tadi ya. Jadi ketika pertama itu bagaimana mengirimkan dan menerima, kemudian memilih jalur terbaik. Yang ketiga itu untuk merespon ataupun menentukan aksinya ketika terjadi
perubahan di topologi ketika kita set atau kita setup semisal routing protokol RIP ini. Jadi paket update yang dikirimkan tiap 30 detik ini akan dikirimkan dari router 1 ke router 2, ke router 2 ke router 3 dan sebaliknya juga ya, supaya network yang tidak terhubung ataupun terhubung langsung itu bisa berkomunikasi. Contohnya di sini ada network lagi ya di router 3.172.16.3 ya, titik 0/24 itu bisa berhubungan ke 16.0 dan 16.1. Itu paket update. Beda dengan static route ya. Di sini algoritma si distant vector itu akan mengirimkan paket update itu setiap 30 detik untuk proses bagaimana network itu bisa berkomunikasi. Nah, yang kedua itu jumlah hop yang digunakan. Jumlah hop itu digunakan sebagai metrik untuk pemilihan jalur link. Nah, nilai penyusun itu ada metrik. Nah, nanti yang digunakan si metrik ini namanya hop count ya. Sebelumnya juga ada kita bahas. Jadi hop count ini untuk memilih jalur terbaik. Jadi memilih jalur terbaik yang disebut memilih jalur terbaik itu, sebentar ya, saya hapus. Ketika berbicara pemilihan jalur link atau nanti istilahnya base path, pemilihan jalur terbaiknya. Jadi kalau distant vector untuk RIP ini, dia menggunakan nilai metrik itu yaitu hop count tadi ya. Jadi misalnya di sini ada perangkat, di sini ada router ya, kemudian di sini ada router, di sini ada 2, R1, kemudian di sini ada R3 gitu ya, kemudian di sini ada R4 gitu ya. Nah, secara sederhana kita bisa melihat misalnya router 1 mau ke tujuan, misalnya tujuannya ada di misalnya tujuannya ada di 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya tujuannya ada di sini dari router 1 ini networknya misalnya 172.16.3.0/24 gitu ya. Jadi network di sini 172.16.2.0/24 ya. Jadi ketika RIP ini dia akan menentukan berdasarkan hop count atau jumlah lompatan ya. Jadi ketika tujuannya di sini dari router 1 untuk network 172.16.2.0 itu akan memilih dari router 1 ke router 4, ini router 3, router 5, ini router 5 ya, ini router 6. Nah, dia kan melihat lompatan yang terpendek untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan itu ke router 5. Jadi dari router 1 dia akan melompat ke router 4, kemudian ke router 5. Nah, ini berdasarkan nanti algoritma yang digunakan nih ya. Jadi ketika kita nanti konfigurasi RIP itu kita tidak perlu lagi memikirkan ataupun mengkonfigurasi algoritmanya, tapi sudah include di router tersebut ataupun masing-masing router atau brand router itu sudah ada algoritma dari si RIP ini. Nah, itu berdasarkan hop count. Jadi dia akan memilih lompatan yang terpendek untuk mencapai tujuan gitu. Berbeda nanti dengan link state ya. Bisa jadi link state itu melewati ini. Walaupun di sini lompatannya ada 1, 2, ya, 3, 4. Kalau dari sini 1, 2, cuma 2. Kalau link state itu dia berdasarkan salah satunya nanti berdasarkan bandwidth. Kalau si RIP ini dia berdasarkan hop count atau jumlah lompatan yang akan dilewatinya ke tujuan. Yang paling pendek itu lompatannya disitulah yang akan dipilih. Nah, kemudian jumlah hop yang lebih besar dari 15 hop dianggap tak terbatas terlalu jauh. Router hop ke-15 itu tidak akan menyebarkan update routing ke router berikutnya ataupun menyebarkan update routing ke router berikutnya. Nah, di sini artinya, jadi ketika di sini sudah 15 ya, sini 15 dari router 1 ini untuk network 172.16.2.0 ini ya. Jadi ketika ada router 16, saya contohnya seperti ini, ada router 16 di sini gitu ya. Nah, router 16 ini tidak akan menerima lagi paket update dari si router 15 di sini.
Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau sudah 15 lompatan yang dilalui untuk mencapai tujuan, dia tidak akan reach lagi ya, tidak akan bisa. Itu yang disebut jumlah lompatannya hanya 15 lompat. Baik RIP versi 1 ya, versi 1 dan RIP versi 2 sama juga ya. Dia lompatannya hanya sampai 15 lompatan. Kemudian di sini mengaktifkan RIP pada semua interface milik network. Interface yang terhubung akan mengirim dan menerima paket update RIP. Per test network yang ditentukan dalam update routing RIP akan dikirim ke router lain setiap 30 detik. Ini tadi maksudnya untuk pembahasan yang di atas ini ya. Jadi salah satunya juga untuk RIP itu seperti di state vector yang saya sebutkan kemarin, dia masuk untuk si RIP ini masuk kelas full ya, address kelas full. Jadi dia mengenal kelas gitu. Jadi ketika beda kelas ataupun subnet ataupun prefixnya, dia tidak akan support atau mendukung ketika kita konfigurasi si RIP versi 1 ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi seperti topologi kali ini, sini bisa kita lihat yang saya sebut tadi termasuk kelas full atau dia mengenal kelas. Jadi ketika kita konfigurasi RIP, bisa kita lihat di sini. Di sini untuk router 1, untuk networknya 10.168.1.0/24. Di sini kita bisa lihat ya sama, dalam kelas yang sama, kelas A, prefixnya sama, dan blok IP untuk kelas A juga sama ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ini tidak ada ya, ini bisa diabaikan. Nah, kalau semisal, ini yang disebut kelas ya, kelas full ya, kelas full. Nah, kalau kelas less, lawan dari si kelas full ini, atau tanpa kelas, nah untuk RIP versi 1 ini, dia tidak support lagi. Misalnya di sini saya buat, atau seperti bahasan saya sebelumnya, ada yang disebut tipe dari network itu ada disebut discontinuous. Jadi beda prefix dan beda subnet. Itu yang dia tidak support untuk RIP versi 1 ini. Misalnya di sini saya buat untuk router 1 ke router 2 IP point to point 172.16.30.0/30 gitu. Nah, host A ini atau PC 1 ini itu tidak akan bisa berkomunikasi ke PC C ataupun PC B ini walaupun kita set RIP ya. Nah, dia tidak akan support ketika networknya discontinuous seperti ini. Ini berbeda subnet ya. Kalau bicara discontinuous itu berarti berbeda subnet salah satunya dan juga berbeda prefix ya. Nah, dia tidak akan support ketika kita menerapkan RIP ini untuk konfigurasi di network infrastruktur misalnya. Jadi itu memang RIP ini untuk versi 1 ya, sudah tidak digunakan. Tapi kalau untuk versi 2 itu sudah classless ya, classless sudah. Ini tanpa kelas atau tidak mengenal kelas. Jadi mau kita buat pun di sini 172, kemudian di sini 192 untuk IP point to point router 2 ke router 3 itu akan support, itu akan konvergen ya untuk networknya. Selanjutnya di sini ketika kita konfigurasi RIP, di sini bisa kita lihat ketika kita konfigurasi untuk router 1, di router 1 ini cukup kita ketikkan ya router RIP ini masuk ke global configuration untuk mode configuration untuk router RIP masuk ke router RIP. Kemudian network, kita buat networknya ya, network address ya. Jadi kalau bicara nanti dynamic routing protocol selalu kita bicara network address, karena network address ini yang disebut nanti paket atau paket update-nya gitu ya. Nah, kita cukup ketikkan untuk ini 10.168.1.0/24 itu networknya 10.168.1.0, kemudian 10 untuk di gig 0/0 ini 10.168.2.0. Nah, di router ini di simulator Cisco nanti kita praktikkan juga di perangkat real juga
penerapannya sama untuk baris perintahnya ya. Kemudian exit, nah selesai kita konfigurasi untuk versi 1 di router 1. Kita cukup mengetikkan di router 1 ini network yang terhubung langsung, misalnya ini untuk ke LAN-nya, kemudian ini untuk ke WAN atau IP peer atau IP point to point-nya gitu ya. Sederhananya seperti itu untuk versi 1. Nah, untuk lebih jelas, lebih detail juga, coba kita praktikkan di packet tracer dengan topologi ke ini tadi ya. Ini bisa kita konfigurasi. Kita buat dari awal untuk ininya, konfigurasinya, dari konektivitas point to point sampai RIP versi satunya. Di sini saya memilih untuk routernya 2911, bisa disesuaikan nanti ya, ini untuk router 1. Kemudian saya set terlebih dahulu untuk ini ya, untuk port serialnya. Nah, kemudian ini untuk router 2, seperti topologi di PowerPoint tadi, kita ikuti bagaimana RIP itu bekerja ya, untuk versi 1. Selanjutnya kita bahas nanti untuk versi 2-nya. Bisa diikuti juga ya, untuk membuat topologi ini. Kemudian saya tambahkan untuk switch-nya. Di sini saya pilih 3560 untuk seri ini, switch-nya. Ini switch 3, ini switch 2 ya. Satu dan 81. Di sini saya buat koneksinya langsung, saya menggunakan otomatis automatic kabelnya ya. Di sini serial 0/0. Di sini juga, kemudian ini 01, di sini 00 ya. Kemudian di sini Ethernetnya ya. Kemudian juga di sini Ethernetnya. Kemudian juga di sini Ethernet ya. Selanjutnya kita marking dulu atau kita buat masing-masing IP-nya ya, 10.168.1.0/24. Di sini untuk versi 1 kita harus ini ya, yang satu block address, misalnya kelas A, kelas B, kelas B, kelas C, kelas C ya. Karena memang berbeda IP untuk versi 1 ini dia tidak support karena dia masih kelas full. Jadi kita bisa lihat, saya jelaskan di packet tracer ini. Nah, kemudian kita tambahkan PC terlebih dahulu. Tadi kelupaan untuk PC. Ini PC 1, PC 2, dan ini untuk PC 3 ya. PC 3. Untuk PC 1. Kemudian kita buat koneksinya menggunakan Ethernet cable. Nah, di sini untuk hostnya, PC 1 untuk subnet IP-nya ini. Kemudian IP untuk IP point to point router 1 ke router 2 buat ini. Kemudian untuk di router 3 untuk networknya itu 3.0.
Ini kemudian untuk IP point to point router 2 ke router 3 itu 4.0. Nanti ini 5.0 untuk network di switch 3 ya. Ini untuk IP point to point-nya, kemudian untuk host si switch atau router 3 ya. Kemudian di sini biar nampak ya. SE0/0/0 ini tadi ada SE03 kali ya. Kemudian kita hapus dulu. Ini 01, ini juga 00 ya. Di sini 01 tadi, kemudian di sini 03 kali. Kemudian untuk ke arah switch itu di gig 0/0, gig 0/0. Topologikalnya bisa kita buat seperti ini, untuk kita konfigurasi reversi satunya. Kemudian bisa kita masuk ke ini, CLI router 1. Saya besarkan terlebih dahulu ya, tidak begitu kecil seperti ini. Di router 1 kita enable, standar configuration kita buat terlebih dahulu hostname R1. Kemudian tadi, jadi nanti di sini ya sebagai tambahan di sini titik 1, ini titik 2, ini titik 1, ini titik 2. Titik 1 dan titik 2 ini untuk IP address ya di port interface router 2 di sini, ini titik 1 untuk di router 1. Kemudian nanti di sini titik 1 dan ini titik 2 ya. Untuk kita konfigurasi masing-masing IP address-nya. Kita besarkan ya, terlalu kecil masih. 14. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu ya. Configure terminal interface. Kita set dulu yang ke arah ini ya, yang ke arah LAN-nya atau ke arah workstation di router 1. Tadi berada di gig 0/0 ya. Kemudian kita no sub terlebih dahulu bisa, kemudian IP address 10.168.1 di sini, subnet masknya itu 2553 kali titik 0 ya. Kita exit, kemudian kita masuk ke serial 0/0 di router 1 yang mengarah ke router 2. Kita no sub terlebih dahulu, kemudian IP address-nya itu terexit. Configure terminal interface serial 0/0/0. IP address tadi 10.168.2.1 ya, ini /24 juga. Exit, kita langsung save juga boleh, dan start config ya. Kemudian di router 2 sama halnya seperti router 1, kita konfigurasi melalui CLI enable configure terminal, kemudian hostname-nya router 2 atau R2. Kita masuk ke gig 0/0 yang ke arah workstation atau LAN-nya, interface gig 0/0 0/1. Kemudian IP address-nya tadi 10.168.3.1.5.0. Kemudian di sini interface serial 0/0 yang mengarah ke router 1 ya, no shutdown.
kemudian IP address-nya 10.168.2.2, subnet mask-nya 124 ya. Kemudian configure terminal interface serial 0/0/1 dia mengarah ke router 3 tadi. Kemudian untuk IP address-nya kita set terlebih dahulu. Untuk IP address-nya 10.168 tadi .4.2 255.255.0 ini 124 juga ya. Kemudian kita bisa save copy running startup config. Kemudian kita lanjutkan ke router 3 untuk konfigurasinya. Enable configure terminal hostname R3 ya, kita masuk ke gig 0/0 dan set yang ke arah LAN-nya tadi ya, ke arah switch maksud saya LAN itu. Kemudian IP address-nya 10.168.5.1 ini 5.1 nanti sebagai gateway untuk host di PC 3 ya. Kemudian interface serial 0/0 yang mengarah ke router 2 kita set juga ya. Kemudian IP address-nya tadi 10.168.4.1, subnet mask-nya juga 124 atau 255.3 ya. Kemudian kita lokasikan IP address masing-masing PC ya. Ini 10.168.1 kita lokasikan 10, nanti kita samakan titik 10 belakangnya semua ya, masing-masing host. 10.168.1.1 ini yang di router tadi ya. Kemudian untuk PC 2 di router 2 ini 3.10, ini 255.3 atau /24 168.3.1, ini yang di router 2 tadi ya. Kemudian PC 3 yang ada di router 3 10.168.5.10 255.255.0 10.168.5.1 yang berada di router. Nah, kemudian kita tes verifikasi terlebih dahulu ya. Ini hanya sampai untuk ping itu hanya di interface ini gig 00 dan serial 0/0/0 ya. Sampai di sini network yang tidak terhubung langsung dia tidak akan bisa ping ya. Itu gunanya kenapa ada teknologi static routing dan dynamic routing protokol ini untuk mengirimkan ini ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, sama halnya saya tambahkan sedikit, sama halnya ketika kita berinternet ataupun menggunakan handphone kita, itu karena adanya routing protokol atau dynamic routing protokol ini sehingga kita bisa berkomunikasi. Nah, nanti bekerjanya dia di network layer yang ada di OSI layer itu ya, untuk dynamic routing protokol ataupun static routing yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita ping 10 gateway-nya ya, 1.1 tadi sudah disable. Kemudian selanjutnya kita set RIP-nya ya, kita langsung saja untuk set RIP-nya. Di sini bisa kita lihat pertama sekali untuk kita konfigurasi RIP itu network yang terhubung langsung dengan router saat ini kita bisa lihat ada di gig 00 dan serial 0/0/0 yaitu IP 10.168.2 dan 10.168.1.0 ya. Ini di sini network yang terhubung langsung. Nah, untuk konfigurasinya kita masuk ke global configuration router RIP. Kita enter networknya tadi berapa saja, 10.168.1.0. Nah, coba diperhatikan nanti saya soran untuk RIP-nya. Karena RIP versi 1 ini classful, mengenal kelas, jadi kita bisa lihat 10.168 ini masuk di kelas A untuk klasifikasi IP address 10.168. Nah, secara otomatis router itu akan menuliskan network di kelas A. Network di kelas A itu kita tahu adalah 10.0.0.0 ya. Ini network di kelas A. Nah, router itu kan menuliskan seperti nanti karena untuk distance vector ini
untuk RIP versi 1 ataupun RIP ini, baik juga RIP versi 2, tapi bedanya nanti ada tambahan konfigurasi untuk RIP versi 2, walaupun tetap dia akan menuliskan network address-nya. Di RIP ini, dia akan dengan kelas full itu, dia akan mengetahui kalau 10.168 ini adalah kelas A, sehingga nanti dituliskannya di router ini 10.0.0.0, bukan 10.168.1.0. Harusnya kan yang dituliskannya 10.168.1.0 gitu ya. Tapi karena kelas full, dia akan menuliskan sesuai yang diketahuinya untuk kelas full ini. Kita lanjut ya. Kemudian network yang terhubung langsung tadi 2 ya. Sudah seperti ini saja untuk RIP. Kita bisa lihat ya, seorang. Nah, di sini dituliskan 10.0.0.0 ya. Sementara ada dua network tadi kita tulis 10.168.1.0 dan 10.168.2.0. Karena 10.168.1 dan 10.168.2 masuk ke kelas A, sehingga router RIP ataupun algoritma di router ini yang menggunakan distance vector ini, dia langsung menuliskan network si kelas A, karena 10.168 itu masuk ke range kelas A ya. Salah satunya itu yang disebut kelas full tadi. Nah, kemudian kita bisa lihat yang saya sebut tadi di PPT saya jelaskan tadi mengenai update routing di RIP distance vector ini atau RIP itu menggunakan broadcast 255 setiap 30 detik. Nah, cara melihatnya kita bisa menggunakan perintah debug IP all ya. Nah, kita tunggu debug saya lupa perintahnya IP terus RIP ya. Nah, sudah on. Kita bisa ditunggu 30 detik ya, sekitar 30 detik. Nanti bisa kita lihat bagaimana algoritma distance vector yang digunakan RIP ini mengirimkan paket update-nya ke tetangganya setiap 30 detik. Jadi distance vector ini mekanismenya harus diingat ya, ada 3 secara umum, mekanisme send and receive, mekanisme base path, dan mekanisme reaksi terhadap perubahan topologi. Nah, kita bisa lihat di sini RIP mengirimkan ya versi 1, dia mengupdate menggunakan broadcast yang tadi ya 255 4 kali via Giga Ethernet 0/0 untuk network ini ya. Nah, metriknya itu 1, jadi dia melompat itu cuma sekali ya di ini tadi. Di sini tadi. Di router ini. Kemudian ke router 2, jadi cuma sekali. Tapi dia masih mengirimkan gitu. Belum ada receive, kita bisa lihat. Jadi nanti setiap 30 detik ada pengiriman seperti ini, ya. Ada pengiriman seperti ini. Ada pengiriman seperti ini. Dia akan mengirimkan network ya yang terhubung langsung dengannya. Nah, kita bisa stop terlebih dahulu. Kita stop ya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini masih receive ya, bisa kita lihat. Jadi dikirimkannya itu bisa kita perhatikan, dia menggunakan broadcast address melalui gig 0/0 ya untuk network 10.168.1 dan 1.1 dan ini ya 10.168.2.1 melalui serial 0/0 ya di sini tadi ya. Jadi pertama ini untuk pos 10.168.1, kemudian 10.168.2.0 melalui serial 0/0/0. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya di router 2 kita set RIP juga. Jadi network yang terhubung langsung juga configure terminal router RIP network ya 10.168. Tadi yang terhubung langsung dengan router 2 ada yang ke sini, ada ke sini dan ada yang ke sini ya. 10.168.2.0 dan 10.168.3.0 ya.
Nah, sekarang kita bisa lihat. Sebelumnya biar nampak saya hapus terlebih dahulu ya, configure terminal no router RIP ya. Saya ping terlebih dahulu ya. Biar terlihat nanti 2.1 ya. Kemudian seperti yang saya sebut tadi ya, 2.1 PC1 ini hanya bisa nge-ping ke interface yang di sini, kemudian interface yang ada di sini ya. 2.1 itu tadi ini ya, 2.1 ini. Nah, 2.2 yang ada di router 2 yang tidak terhubung langsung itu tidak akan bisa di reach, tidak akan bisa di reach-nya ya, dicapainya. Nah, ini bisa kita lihat titik 2 ya, tidak bisa. Terlebih lagi titik ini ya, yang ada di sini, titik 3 seperti ini ya, 3.1 ya, tidak bisa ya. Kita tunggu. Nah, kita bisa lihat, kemudian terlebih lagi titik 4 ya, tidak bisa. Kemudian terlebih lagi titik 5 ya, tidak bisa di reach-nya. Nah, sekarang kita konfigurasi RIP di sini. Apakah ketika kita konfigurasi RIP di sini, paket update itu akan reach nanti dari PC1 sampai di sini ya, 10.168.2.1 ya, dan 10.168.4.1.2 di sini gitu ya. Kita konfigurasi RIP, dan juga ini ada ya, hostnya 3.0, nanti kita tes. Configure terminal, router RIP, kemudian network 10.168 di 2.0, kemudian 3.0. Nah, di sini bisa kita lihat lagi, kita kirimkan paketnya terlebih dahulu, debug IP RIP. Nah, kita tunggu 30 detik, apakah router 1 ini mengirimkan atau sudah menerima. Nah, router 1 ini sudah menerima, di sini kita bisa lihat, router 1 ini sudah menerima network 10.168.3.0 ya, dan 10.168.4. Jadi satu hop, artinya satu hop ini dari sini ya, melompat ke sini, itu ada satu hop, nilai metriknya 1 ya. Ini bisa kita lihat ya, selain receive, router 1 juga mengirim ya, mengirim network 10.168 dan 10.168.2 ya, 10.168.1 dan 10.168.2. Di sini kita lihat ya. Nih. Jadi selain receive, router 1 juga menerima ya. Nah, atau kita bisa lihat show IP route ya. Tadi sebelum kita lihat, tapi ketika kita show IP route tadi, sebelum kita konfigurasi router RIP di router 2, ini tidak akan ada ini ya. Jadi tidak akan menerima. Jadi 10.168.3.0/24 ini administrative distance ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai administrative distance. Kemudian ini hopnya atau nilai metriknya ya, titik 1 via 10.168.2.2. Jadi si 3 ini ya, 3 yang ada di sini, 10.168.3.0 itu dikirimkannya melalui interface yang ada di sini, gitu ya. Artinya nih untuk membaca ini pada waktu 27 detik yang lalu gitu ya. Ini bisa berubah untuk nilainya ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, sekarang kita atau satu lagi ya, so untuk verifikasi router itu, dynamic routing protocol itu, satu lagi perintahnya bisa kita lihat dengan show IP protocol. Nah, di sini kita bisa lihat, kita konfigurasi RIP itu sudah send dan receive ya. Di sini nilainya ada di interface gig 0/0 dan serial 0/0. Ini untuk router 1 ya. Kemudian untuk routing
for network-nya atau paketnya itu 10.0 ini dia ya. Dia ditulisnya kelas A, kelas A. Nah, gateway-nya itu ini bisa kita lihat 10.168.2.2. Jadi untuk network yang di sini ya atau network ini tadi, network yang ada di gig 0/0 akan dikirimkan melalui 10.168.2.2 yang ada di serial 0/0/0 gitu ya. Bisa dilihat ya. Kita menggunakan RIP. Jadi di sini hanya RIP pada versi 1 dikirimkan setiap 30 detik ya. Di sini bisa kita lihat keterangannya. Di sini sudah ada gig 0 dan serial 0/0/0. Kemudian kita tes verifikasi. Tadi kalau ke IP ini kan belum ya. 10 ping 10.168 ini di sini tadi udah bisa 2.1. Nah, 2.2-nya kita lihat sudah konvergen belum dia gitu ya. Maksudnya konvergen antar point to point ya, bukan secara keseluruhan. Nah, sudah bisa ya. Di atas tadi bisa kita lihat. Di situ di atas tadi belum, karena belum terkonfigurasi RIP-nya. Ya ini tadi ya, ping ya. Di sini masih timeout. Nah, kita verifikasi lagi ke ping 10.168.3.1. Kita bisa lihat ya, sudah terkoneksi. Kemudian titik 10 untuk hostnya. Terlihat ya, kita tunggu untuk hostnya di router 2. Nah, sudah ya, sudah bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi ini terjadi ya, seperti bahasa teori sebelum-sebelumnya dan baru saya jelaskan tadi. Komunikasi ini terjadi karena si router 1 ini mengirimkan paket update dengan perintah yang kita eksekusi tadi ya, di bak IP RIP tadi. Router 1 ini akan mengirimkan paket update. Paket update itu disebut paket update ini ya, untuk network address-nya ini, itu disebut paket update. Network ini akan dikirimkan ke router 1 ke router 2, dan nanti pun ke router 3, kemudian ke router 4, ke router 5 gitu ya. Ketika di router 3 ini kita konfigurasi juga RAID gitu ya. Nah, kemudian kalau ke sini ya belum bisa ya. Kita bisa verif lagi. 4.1. 4.1 ya, belum bisa ya. Kita tunggu sebentar untuk make sure-nya. Ini 10.168.4.1 tadi di router 3 ya. Nah, kemudian terlebih lagi 5.1-nya ya, di router 3. Kita bisa lihat. Nah, si router 2 pun tadi router 1 kita ketikkan di sini juga keyboard IP RIP. Nah, router 2 tadi kita router 1 ya, kita lihat bagaimana karakteristik atau ciri-ciri si distant vector untuk RIP ini, bagaimana masing-masing host itu bisa berkomunikasi dengan konfigurasi RIP yang kita terapkan. Nah, di sini juga selain menerima, dia menerima, diterimanya itu ini ya, lihat, diterimanya itu host yang ada di router 1 ya, bisa kita lihat. Hopnya itu 1 ya, lompatannya untuk nilai metriknya melalui 10.68.2.1 diterimanya melalui ini ya. Kita stop ya. Nah, sekarang kita konfigurasi juga RIP di router 3. Configure terminal, enable, oops, tunggu. Ini ya, kalau ada mistype komennya, ada tanda seru di atas. Ya, penjelasan ataupun penerapan RIP ini sebagai dasar kita ya untuk mengetahui bagaimana dynamic routing protocol itu bekerja ketika mengirimkan paket update. Jadi ketika bicara mengirimkan paket update ya ketika router itu beroperasi supaya user seperti kita bisa berkirim pesan, berkirim teks, video, lain-lain gitu ya. Bagaimana kita bisa mengakses link YouTube, link Instagram dan lain-lain ya di internet melalui browser
bagaimana ketika kita ketikkan youtube.com itu bisa kita akses gitu. Salah satunya kerja si dynamic routing protocol ini ke global internet gitu ya. Walaupun nanti ada EGP atau EGP tuh, BGP untuk routing protokol dynamicnya untuk ke global internet ya. Nah, kemudian kita di sini enable configure terminal router RIP ya. Kemudian networknya tadi 10.168 ini titik 4.0 dan 5.0. Nah, bisa kita lihat lagi ya di sini. Tadi kalau kita show IP route masih sampai IP3 ya. Sekarang kita show IP route. Nah, 5 itu sudah diterimanya ya di router 1. Router 1 ini sudah menerima 10.168.5.0 yang ada di ini ya, di router 3. Kita lihat administratif distance-nya 120 dan metriknya itu ada 2. Karena ada 2 kali lompatannya ya. Ya, ada 1, 2 ya. Baik dari router 3 pun ke router 1, 1, 2. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, melalui ini 10.168.2.2 yang ada di sini ya. Jadi router 1 ini sudah menerima untuk network yang di sini melalui ini ya, di sini. Tuh. Sehingga konvergenlah network ini gitu ya. Sehingga kita bisa ping. Atau kita lihat lagi ya. Debug IP RIP. Kita bisa lihat sama halnya ketika kita buat ini tadi ya, show IP route ini ya. Ini sudah kita bisa lihat kalau network itu sudah convergen. Nah, ini bisa kita lihat lagi ya. 10.168, 3, 4, dan 5 itu sudah diterima oleh si router 1 melalui ini. Sama juga ini tadi ya. Di serial 0/0 gitu ya. Ini kalau kita stop dia jalan terus ini. Kita stop ya. Nah, sehingga kita ping 10.168 tadi titik 5.1 itu sudah reachable atau replay ya. Ini untuk hostnya kita bisa lihat. Nah, sudah reachable juga gitu ya. Dari PC 1 ke PC ini. Ini ya sudah ada tadi. Nah, sudah reachable ya. Kemudian titik 10 untuk hostnya. Baik juga dari PC 3 ke PC 1 ya. Ping 10.168.1.10. Nah, sudah reachable ya. Nah, seperti itu untuk versi 1. Bagaimana router itu akan mengirimkan paket update. Kita hanya set di sini, di masing-masing router. Adapun nanti router lain, tambahan di sini ya, di sini gitu ya. Tambahan misalnya di network infrastruktur kita, ataupun antar branch suatu perusahaan atau korporasi tersebut gitu ya. Kita hanya set untuk network yang terhubung langsung di router tersebut. Nanti secara otomatis dengan distance vector ketika kita menggunakan RIP, router itu sudah melakukan otomatis operasionalnya atau bagaimana dia mengirim dan menerima paket dari router yang dikonfigurasi RIP. Seperti itu ya untuk versi 1. Video selanjutnya kita akan bahas RIP versi 2. Ya. Cukup sekian untuk RIP versi 1. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti di kolom komentar. Saya akan upload di YouTube seperti biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.